seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari mulai masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, alias mewakili masyarakat miskin. Untuk pemimpinan tertinggi polisi yang ada di Indonesia ini, Pak Kapolri, ada satu yang mewakili 60 pengacara yang dipakai untuk membela Rudiana. Pak Kapolri mengatakan kalau Ibtu Rudiana bisa keluar dan bisa klarifikasi dan bisa mengasih informasi kalau ada izin atau mandat dari atasannya. Kami masyarakat yang biasa-biasa aja pengetahuannya tentang hukum ini, Pak, minta supaya Pak Kapolri memberikan mandat kepada Ibtu Rudiana untuk mengeluarkan suaranya tentang kasus Pina yang terjadi 8 tahun yang lalu, Pak. Tentang 8 orang yang sudah ditahan sampai saat ini. Kalau si Fitria, kuasa hukum dari mereka-mereka sana, repetisi kuasa hukum dari mereka-mereka sana, yang banyak kali lah gelarnya itu, Pak, mengatakan 3 kali 24 jam harus melapor, harus datang si Deddy Mulyadi, Egy Setiawan, Liga Arab, dan kami masyarakat semuanya, aku, Pak, yang mewakili seluruh masyarakat dari masyarakat miskin sampai ke menengah aja lah, supaya mandat dikeluarkan. Itu Rudiana memberikan informasi yang benar. Jangan nunggu-nunggu lah, Pak, karena kami yang nggak ngerti-ngerti hukum ini dengar kemarin ada satu perwakilan dari 60 pengacara itu berkata harus ada mandat dari atasannya. Langsung aja Pak Kapolri memberikan mandat supaya Rudiana keluar, mengasih informasi, memberitahu hal yang sebenarnya tentang kasus Pina ini, supaya masyarakat bisa tenang, supaya masyarakat bisa lagi percaya kepada institusi kepolisian. Kami masyarakat sangat menghormati institusi kepolisian di Indonesia ini, Pak. Gara-gara Ibtu Rudiana, masa gara-gara satu oknum saja kepercayaan masyarakat sudah nggak ada lagi untuk institusi kepolisian ini. Jadi tidak menghormati. Jujur sejujurnya aku mewakili masyarakat, kami sangat menghormati klien-klien institusi kepolisian khususnya yang berbaju coklat. Tapi dengan kasusnya si Ibtu Rudiana ini mental semuanya apa yang kami percayakan itu. Masa dia tidak bisa keluar? Dia kan polisi, kenapa harus pakai pengacara? 60 lagi. Gawat kali ya kan, 60 pengacara dipakai Ibtu Rudiana untuk membelanya tentang kasus 8 tahun yang lalu. Adalah PK, adalah saksi, semuanya ditimbulkan, adalah pengaduan-pengaduan, pengacara-pengacara yang beratus-ratus sana, ada dari Padri, semuanya banyak kali lah. Perkumpulan-perkumpulan lembaga-lembaga yang berkacau balau, yang bentrok-bentrok, yang ribut di mensos ini. Permintaan kami masyarakat, keluarkan aja dulu yang 7 tersangka itu, Pak. Beri kebebasan dia menghirup udara segar yang ada di Nusantara ini, Pak. 8 tahun loh Pak Kapolri, gara-gara kasus-kasus yang gak jelas ini, yang sampai sekarang dinanti-nanti ke masyarakat. Apakah mereka benar jadi pelakunya atau tidak, itu aja. Iya kan? Aku sangat menghormati seluruh institusi yang ada di negara Indonesia ini. Aku sangat menghormati kepolisian di Indonesia ini. Aku sangat mempercayai. Tapi dengan adanya kasus ini, si Ibtu Rudiana yang sudah kacau balau, udah babak belur lah, luntur, Pak, luntur. Bapak Rudiana bikin gregetan setelah lama menghilang, nggak berani tampil di depan publik. Tapi sekarang sekalinya muncul, dia tuh sadar kamera. Ke makam anaknya Eki, bukannya berdoa dulu, yasinan, siram kembang, ini malah siram kembang terus baca puisi, baca pantun. Pengacaranya tuh si Fitra yang koplak. Ke makam itu kan acara sakral, malah baca puisi. Nggak pantes tuh begitu. Pak Fitra, kemana tuh kamu pikirannya? Ke makam malah bukannya baca doa, malah baca puisi, dikata dipentas panggung 17-an Pak Fitra. Aneh-aneh aja. Nih Pak Rudiana sadar kamera ya, kayaknya grogi deh tuh di depan publik tuh. Klarifikasinya tuh bukan soal kasus anaknya, malah dia baca puisi. Sadar ya Pak, udah malu ya Pak sama netizen ya, udah capek ya Pak ngumpet terus ya Pak.
nangis buaya kali nih bapak nih setelah muncul, malah nangis cerita dong Pak, berterus terang Pak, biar tidak ada lagi kepalsuan. Bukalah Pak tabir kebenaran, biar tidak ada lagi tabir kepalsuan Pak, cerita yang sejujur-jujurnya. Jangan bapak merasa paling yang bersalah, jangan merasa bapak yang paling disalahkan Pak. Udah lama nih netizen tunggu-tunggu, seluruh rakyat Indonesia sudah lama menanti bapak Pak, penjelasan bapak yang sebenar-benarnya Pak. Jangan bersandiwara lagi ya Pak, tolong Pak. Siap, Bu. Ini kan atas kematian anak bapak juga, kalau bisa bapak ke Kang Deddy Mulyadi tuh. Ini artinya bukan peristiwa ini aja, peristiwa semacam ini sudah dianggap selesai karena ada tukar tambah di belakang layar tuh. Kan dari awal kita mau lihat itu tuh, apa tukar tambahnya? Karena apakah ini tukar tambah ganti rugi karena nggak mau diperpanjang kasusnya, ataukah ada dendam yang akhirnya bisa dibalaskan tanpa perlu pembuktian, atau di belakangnya ada variabel-variabel politik yang juga menyangkut nama-nama besar. Kan pada waktu kasus ini terkuak itu karena bisikan metafisik itu melalui film itu, semua orang merasa bahwa ada sesuatu sebetulnya, entah itu ketidaksengajaan atau ditemukan di tengah jalan, yang memungkinkan missing link ini, apa namanya itu, hal-hal yang hilang itu bisa disambung ulang. Jadi kita lihat bagaimana keadilan itu sebetulnya ada pakem. Jadi seolah-olah alam semesta ini menunjukkan bahwa sesuatu yang belum bisa diselesaikan secara total di dalam secara proporsional, dia akan berbicara sendiri itu. Kalau kita belajar sedikit tentang teori dekonstruksi misalnya tuh, atau hermeneutic of suspicion, hermeneutic of suspicion artinya mencurigai dengan kehati-hatian itu, bahwa upaya menghapus kasus selalu menimbulkan kasus baru kan. Jadi setiap kasus yang tidak dimanipulasi, nah hasil manipulasi itu adalah kasus baru tuh. Jadi rentatan itu berjalan terus. Nah bayangkan misalnya dari 2016 sampai sekarang itu ada energi yang belum terduduk nih. Saya coba ambil cara berpikir abstrak tuh, sehingga ada kegelisahan tuh. Nah kita nggak tahu apakah Dede ini pada akhirnya sebetulnya memberi inspirasi pada film itu secara tidak langsung, supaya dia ada semacam peralatan, outlet untuk membuka dirinya sebagai saksi yang memalsukan kesaksiannya, atau memang jarak antara peristiwa itu dan kondisi masyarakat sekarang memungkinkan orang memeriksa kembali kasus itu. Jadi semua kecurigaan itu datang dari kuriositas tadi, keinginan untuk mendapatkan keadilan. Nah yang paling penting sebetulnya adalah sikap Dede ini yang merasa bersalah lalu datang kembali ke depan pengadilan. Ini yang kita biasa sebut prinsip habeas corpus. Artinya tubuh seseorang yang sudah meninggal itu harus dibuktikan di depan pengadilan untuk menentukan apa sebetulnya penyebabnya dan apa pidana yang mesti diberikan pada mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi Dede sendiri memakai prinsip habeas corpus terhadap dirinya sendiri kan. Ya. Dia sebetulnya mestinya dia tidak ada di situ tuh. Karena bagi dia udah lolos, mungkin udah dapat pesangon segala macam sebagai hadiah, tetapi ada nurani yang terganggu di situ tuh. Nah, ini yang kita maksud, bahwa manusia itu selalu punya tendensi untuk mengakui kesalahan tuh. Nah, kalau manusia mengakui kesalahan, itu artinya alam semesta memulihkan kembali stabilitas keadilan. Tetapi hukum tentu tidak bergantung pada hukum alam semesta dan harus diproses lebih jauh. Apa peran Dede ini dimainkan oleh seseorang yang ingin menutupi kasus, atau Dede sebetulnya adalah jalan keluar yang paling masuk akal supaya kasus ini tidak lagi diungkap. Saya kira itu apa namanya, deteksi batin dan akademis kita. Ya, menarik perspektif Anda.